pendukung atau juga buzzer-buzzer dari capres penculik pada kegerahan dan sepertinya mereka panik, ketakutan. Makanya, kemudian sekarang mereka membuat isu yang mereka bikin sendiri, lalu mereka blow up, dan mereka komentari sendiri seolah-olah ini mereka sedang kejang-kejang. Mereka membuat wacana koalisi Open BO, yang artinya koalisi antara banteng dan onta. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari wacana koalisi Open BO yang bikin kubu buzzer penculik kegerahan. Kalau kita melihat dinamika politik sekarang ini memang lagi seru-serunya. Karena apa? Karena kubu Prabowo Subianto, terutama dari tim kampanye nasional, mereka ini mengklaim akan bisa memenangkan pemilu dengan satu putaran. Itu didukung dengan beberapa lembaga survei yang sudah dikondisikan seolah-olah memenangkan mereka, dan angkanya sekarang sudah hampir menyentuh 50%, sudah 40 sekian, 46, 47. Tapi dari lembaga-lembaga survei yang kredibel, lalu dari banyak sekali pengamat politik mengatakan bahwa pemilu ini tidak mungkin satu putaran. Sangat mustahil bisa dimenangkan dengan satu putaran. Dan kemungkinan besar memang akan masuk dua putaran. Dan dari dua putaran itu, nanti yang diprediksi lolos adalah pasangan nomor 2, Prabowo Gibran, dan pasangan nomor 3, Ganjar Mahfud. Nah, dengan itulah kemudian ada wacana, ketika nanti kemudian pemilu ini masuk sampai dua putaran, kubu dari paslon nomor 1 ini akan merapat ke kubu dari paslon nomor 3. Maka akan bekerja sama untuk mengalahkan kubu nomor 2 di putaran kedua. Nah, ini sekarang sedang ada wacana memang, baik itu dari para petingginya di tim kampanye atau di tim pemenangan, bahkan juga ada dari tim relawan yang sekarang wacana, hembusan ada isu akan melakukan koalisi. Nah, inilah yang kemudian membuat kubu pendukung atau juga buzzer-buzzer dari capres penculik pada kegerahan dan sepertinya mereka panik, ketakutan. Makanya, kemudian sekarang mereka membuat isu yang mereka bikin sendiri, lalu mereka blow up, dan mereka komentari sendiri seolah-olah ini mereka sedang kejang-kejang. Mereka membuat wacana koalisi Open BO, yang artinya koalisi antara banteng dan onta. Banteng ini kan memang menyimbolkan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, yang kemudian punya logo banteng. Nah, kemudian simbol onta. Onta ini disimbolkan dari kubunya Anies Baswedan, karena kita tahu semua Anies Baswedan adalah orang keturunan Arab Yaman, kemudian pendukungnya juga banyak dari keturunan Arab Yaman, salah satunya adalah Rizik Syihab. Nah, ini yang kemudian membuat kubu paslon nomor 2, para buzzer-buzzer capres penculik ini kemudian membuat isu ini menjadi ramai di media sosial dengan koalisi Open BO-nya. Tapi ada juga beberapa yang kemudian membuat ilustrasi gambar kepalanya banteng tapi badannya kadal. Ada yang seperti itu. Nah, sementara gambar yang lain, ini kalau saya melihat hari ini, itu adalah antara onta dengan banteng yang kemudian mereka saling berpelukan dalam bentuk gambar AI atau gambar-gambar kartun dan animasi. Tapi narasi yang mereka bentuk ini adalah bahwa sampai segitunya katanya kalian mengorbankan nasionalisme kalian, lalu kemudian mempertaruhkan nasionalisme kalian hanya demi ambisi politik katanya. Lalu kalian sekarang akan bermesra-mesraan dengan kelompok-kelompok intoleran, dengan kelompok-kelompok radikal yang dulu kalian hujat, yang dulu kalian benci, yang dulu kalian musuhi. Sekarang kalian akan
bermesra-mesraan hanya demi untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Begitu katanya. Nah, ini yang kemudian ramai sekarang di media sosial. Apalagi kalau kita melihat rekam jejak dari Anies Baswedan sebagai pengusung politik identitas. Dulu kami, para pendukung Presiden Jokowi ini kemudian selalu mengkritik itu, selalu menghujat itu, selalu kita tidak terima dengan politik menjijikan yang dilakukan Anies Baswedan di 2017 lalu. Apalagi pendukung-pendukungnya, mereka memainkan ayat dan mayat. Nah, itulah yang kemudian digoreng oleh pendukung buzzer-buzzer penculik ini untuk menggoreng isu bahwa kami, pendukung Ganjar Pranowo, di putaran kedua akan bermesra-mesraan dengan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang iya, mau ngapain? Apa lo? Kalau bagi saya sendiri, bergabung dengan mereka, itu adalah sebuah keniscayaan, kemungkinan. Nah, kalau sekarang berbicara masalah yang kalian permasalahkan antara kubu nomor 1 dengan nomor 3 yang akan bergabung, pertanyaannya sekarang, apakah justru kalian sendiri yang sebetulnya lebih parah daripada itu? Yang pertama, antara penculik dengan aktivis yang diculik. Mereka bergabung sekarang, dia ada di kubu kalian. Ada Prabowo Subianto, kemudian ada Budiman Sujatmiko, dan beberapa aktivis lainnya yang berusaha untuk mencuci dosa dari Prabowo Subianto tentang rekam jejak di masa lalunya. Kemudian sekarang dipoles sedemikian rupa seolah-olah Prabowo ini adalah orang yang nggak bersalah, seolah-olah dia sudah terbebas dari dosa masa lalunya dengan mengusung aktivis 98. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kubu kalian itu adalah berkumpulnya antara orang yang dulu pernah memecat dan orang yang dipecat. Ada Wiranto, ada SBY yang dulu pernah memecat Prabowo Subianto. Sekarang berkumpul jadi satu. Dan kalian menikmati itu semua. Sekarang menikmati, enjoy dengan itu dan gak ada masalah. Itu yang kalian lakukan sekarang. Dulu bagaimana Wiranto kemudian memecat Prabowo Subianto, lalu bagaimana Agung Gumelar yang memberikan kesaksian bahwa Prabowo Subianto terlibat dengan aksi penculikan di tahun 98, tapi sekarang semuanya bergabung jadi satu di sana. Kalian enjoy aja. Kenapa sekarang kalian ribut? Dan lalu yang ketiga, yang bagi saya paling menjijikkan adalah kalian sekarang yang dulu orang kalian hina, kalian fitnah, kalian caci maki dengan PKI, plonga-plongo, lalu kemudian dibilang anak haram, dan hujatan-hujatan lainnya yang sangat amat menjijikkan. Sekarang kalian jilat-jilat demi untuk kekuasaan. Dan itu yang terjadi. Sekarang kita lihat, di pemilu 2014, di pemilu 2019, bagaimana Prabowo Subianto kemudian dalam setiap kampanyenya selalu menyindir atau bahkan mengejek Jokowi dengan kartu-kartu, lalu kemudian dengan ekonomi meroket dasmu dan lain sebagainya. Tapi di pemilu kali ini Prabowo kemudian menjilat-jilat Presiden Jokowi, akan meneruskan program Presiden Jokowi katanya, akan meneruskan kartu-kartu itu. Lalu kemudian juga akan meneruskan IKN dan di framing bahwa Prabowo Subianto adalah satu-satunya penerus dari Presiden Jokowi. Itu yang sekarang lagi dipoles. Dan kalian menikmati itu semua. Kalian yang dulu pernah menghujat Presiden Jokowi, sekarang kalian menjilat ludah kalian sendiri dengan memuji-muji Presiden Jokowi. Itu yang terjadi kan? Lalu kenapa kalian kemudian kegerahan, kepanasan, kebakaran jenggot ketika akan ada koalisi antara banteng dengan onta? Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemarin, Pak Listio Sigit mengatakan bahwa kita sekarang mencari pemimpin yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah 2 kali di 2 periode Presiden Jokowi menjadi tim sesnya dan sekarang menjadi capres, maka Pak Ganjarlah yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Dan yang satu lagi,
yang pasti akan dilakukan oleh Pak Ganjar yang meneruskan Presiden Jokowi ketika 2 kali Pilpres Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo, dan di Pilpres kali ini tahun 2024 Pak Ganjar akan melakukan hal yang sama, mengalahkan Pak Prabowo di pemilu 2024. Dan ingat, musuh dari musuh kita adalah teman kita. Setuju ya? Kak Juju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk koalisi Open BO. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. 2024 kita pilih presiden yang lebih baik daripada Jokowi, bukan yang 2 kali dikalahin.